Tapi dia itu lebih memilih untuk naik kelas. Ya iyalah Pak, ngapain jadi ketua selamanya Pak? Tujuannya itu agar Kan nanti juga akan ada regenerasi, ketua-ketua baru muncul dengan karakter yang berbeda, dengan kepemimpinan yang berbeda, yang mungkin lebih baik dari saya juga. ikut perlombaan di tempat lainnya. Gimana Di rasanya kabupaten. juara waktu itu? Berasa kayak artis selebgram. Kalau itu sebenarnya bisa dikatakan seperti itu sih. Ya sombong kan ya? Sedikit-sedikit, oh ternyata bertiga mainnya. Sini maju ke depan. Kamu yang keluar atau ibu yang keluar? Dulu saya itu adalah siswa yang baik ya, prestasi. Tiba-tiba ketika gabung bersama Ivan dan Ivan, Saya adalah siswa yang polos Pak. saya bisa terikut di dalam gelombang permasalahan ini ya. Akhirnya- Anda jangan play victim ya. Oke. Sip. Tak BC, Van. Salah, Van. Salah ya. Salah. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hamba Yudi, yang mana pada kali ini saya sedang bersama dengan teman yang membutuhkan effort sekali untuk mengunjunginya, karena membutuhkan waktu 4 jam dari rumah sampai ke tempatnya di saat ini. Dia adalah teman saya, teman ketika SMP dan SMA. Siapa dia? Ini di samping saya. Namanya siapa? Ivan Farizi Ramadhani. Oh iya, Ivan Persie ya. Ya boleh dibilang gitu lah. Cristiano Ronaldo Van Persie. Ya boleh. Su. Iya. Dia adalah teman saya, teman polos ya, karena ketika Polos, SMP dan SMA dia itu adalah teman saya ketika saya masih polos. Dan sekarang tetap polos saya. sampai sekarang, benar. Karena pembahasan kita akan membahas tentang masa-masa dia ketika kecil, Ya. masa dia di sekolah dasar. Kalau saya nih ya, ketika di sekolah dasar itu di SD Panjagalan 1, Anda tuh di SD mana? Saya di SD Pangaran 3. Pangarangan 3. Jadi barengan sama Miko teman SMA. Oh, Mikolas Saputra itu. Iya. Iya, Mikolas Saputra ya. Itu teman saya. Nicholas. Iya, Ya, Nicholas. bisa kenan. Iya. Berarti ketika SD kira-kira ada masa di sekolah dasar yang paling diingat itu momen ketika apa? Momen ketika saya sekolah di sekolah dasar. Ketika di sekolah dasar adalah jawaban yang sangat singkat, padat. Ya, karena kalau di TK berarti momen di TK. Kalau di SMP momen di SMP ya. Iya. Momen ketika SD, guru yang diingat Guru ada nggak yang kira-kira? Ada. Siapa ya? Saya lupa namanya sih, berarti guru yang dilupa ya. Guru yang dilupakan berarti siapa? Guru yang dilupakan adalah Pak Wali kelas saya sendiri itu, dari kelas 4 sampai kelas 6. Dari kelas 4 sampai kelas 6, berarti nggak pisah-pisah ya, berarti sudah klop. Pantesan Udah- dijadikan udah guru klop. favorit ya. Iya, sampai lupa saya namanya. Saking favorit. Untung nggak jadi murid saya ya. Kalau jadi murid saya, ya. Karena saya juga pernah merasakan ya bagaimana saya membersamai siswa dari kelas 3 sampai kelas 4. Iya. Beda memang rasanya ketika hanya mengajar 1 tahun dengan mengajar 2 tahun. Kalau Anda kan 3 tahun gitu kan. Ya, saya dia tahu. Biasanya banyak kejadian yang diingat nih ketika Banyak. mengajar sampai 3 tahun. Kira-kira apa yang paling berkesan tuh? Yang paling berkesan adalah ketika diajari beliau itu sangat sangat sabar lah untuk Sabar. mengajari kita, meskipun kalau saya kan dulu perkalian agak geblek gitu ya. Oke, Ya, tapi step by step bisa ngikuti lah, masa bisa makin hancur. Oh, jadi Dulu saya pintar menabung. baik hati juga ya. Iya. Minimal Iya. ada pintarnya lah. Dan tidak sombong. Iya, minimal ada pintarnya lah. Oke. Kalau SD seperti itu. Begitu juga dengan SMP.
kita sudah saling berteman sejak SMP. Kalau saya pribadi kan pemain basket ya. Iya. Jadi berkenaan SMP itu adalah masa-masa saya itu mengenal basket dan banyak hal yang itu berkesan di basket, seperti misalnya dapat juara, ikut perlombaan di tempat lainnya. Gimana rasanya kabupaten. juara waktu itu? Berasa kayak artis selebgram. Kalau itu sebenarnya bisa dikatakan seperti itu sih. Ya sombong kan ya. Sedikit-sedikit dulu itu seperti itu. Karena memang ketika sudah berada di fase juara-juara itu memang rasa bangga itu ada. Ya, berasa di atas angin gitu ya. Berasa di atas angin. Tapi kalau kamu sendiri tuh karena kita pernah satu organisasi teman-teman, organisasi siswa intra sekolah ya. Berapa tahun itu? Saya di OSIS 1 tahun. 1 tahun. Selanjutnya di depan. Pak gitu ya. Karena dianggap malas gitu ya, saya di depan gitu ya. Jadi alasannya malas ya. ansos, ya. Malas dan ansos. Kalau kita melihat itu, alasan dia itu malas kan bisa jadi berbagai hal ya. Ya. Itu karena apa itu? Itu karena malas aja, Pak. Oh, mungkin karena lingkungannya ya. Iya, iya. Lingkungannya yang kurang. Enggak sih, bukan karena lingkungannya. Kadang kan kalau OSIS itu sampai malam kita prepare. Iya kan, kita berbuat harus mendapatkan benefit. Kalau benefitnya hanya sekedar membantu saja kan kita motivasinya kurang. Nah itu kan kadang saya ngantuk. Oh, ngantuk. Ya, ya. Padahal saya juga ngantukan ya. Kenapa saya bisa terus? Iya. Nggak digaji. Oh, nggak digaji. Loh, sudah SMP berpikir gaji ya? Berarti visioner sekali Anda ya? Iya, iya, iya. Oh, Alhamdulillah ya. Pantesan tadi itu suka menabung ya. Jadi apa yang dia didapatkan, dia itu sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Ya. ditabung di Tabung masa sekarang. untuk orang lain juga buat bantu-bantu. Oh, ternyata suka membantu. Makanya Soalnya saya itu biar naik viewersnya, pura-pura nangis. Soalnya saya itu kan ini ya pengen beli mainan jadi nabung. itu mainannya ya. Iya, iya. Gini, Pak. Ya gimana? Dulu pas waktu saya SMP banyak yang mengira saya itu cerdas loh. Padahal saya mah biasa aja. Tapi nggak tahu ya kenapa orang-orang menilai saya cerdas. Saya Padahal padahal saya belajarnya biasa biasa aja. aja sih. Iya, saya biasa aja. Terus juga bisa cerdas itu Nggak tahu ya. Mungkin karena faktor look. nggak pernah ditanyakan, ngomong saya cerdas apa gitu. Oke, SMP kayaknya kita tahu ya masa yang masih mencari jati diri. Begitu juga dengan masa SMA, puncaknya mencari jati diri. Nah, kira-kira nih ada nggak guru ataupun SMA? Tapi sebelum itu sekolahnya di mana dulu SMA-nya? Bapak sekolah di mana? Iya, kita satu sekolah, gengs. Kita satu sekolah di SMA Negeri 1 Sumeneb. Yang dulunya pernah RSBI. Ketika kita masuk, RSBI itu dilepas gitu ya. Entah kenapa gitu kan ya. Tapi nggak penting sih harus beli. Yang penting mah sekolah. Oh, yang penting sekolah. Sekolah itu bisa memfasilitasi kita ya. Iya, betul. Kira-kira ada nggak kegiatan yang bisa memfasilitasi Anda? Kalau saya ya, sebelum Anda ngomong, saya tuh kan masuk SMA, selain tadi SMP-nya masuk prestasi, basket, SMA juga basket. Dan alhamdulillah di sana difasilitasi sehingga bisa berkembang basket, pengalaman saya di basket gitu. Iya, iya. Kalau sampean sendiri Anda gimana? Kalau saya sebenarnya ini ya apa nyari kesibukan. Kesibukannya kayaknya pramuka gitu kan, karena kan kayak bisa menjelajah apa segala macam. Terus kayaknya seru gitu kan mainnya ke alam-alam. Oh, Alam vokalis Baduko. Ke alam lain. Iya. Jadi karena outdoor kan, rata-rata kan pramuka kan nggak mungkin di dalam ruangan dong, pasti di luar kan, di luar kegiatan. Jadi ya itu tertantang. Iya. Terus karena ada faktor sepupu juga kan ikut di sana jadi ikut juga. Oh, tapi kayaknya semuanya ikut ya pramuka ya, kan ada ekstrakurikuler Sebelum saya jadi ketua pada saat itu. Oh, ketua. Itu tuh ya, sebelum saya jadi ketua saat itu tuh gak wajib.
Tapi setelah saya jadi ketua, Oh, berarti program Anda yang mewajibkan pramuka itu ya? pada saat saya diutus jadi ketua di sana tahun berapa ya? 2014. Hah? 2014. Oh iya. 2014. Kelas 2 ya berarti, Iya, kelas 2 ya? di situ pertama kalinya wajib pramuka pada saat itu. Itu program Anda atau program pemerintah? Itu program pemerintah. Yang diwajibkan oleh Anda? Ya, tidak dong. Tidak dong. Yang didukung oleh sekolah dan juga pembina untuk meng-ACC, oke ini wajib. Ya akhirnya wajib. Bahkan pada saat itu sempat ada ini kan indikasi kalau gak ikut pramuka gak naik kelas. Sempat. Makanya pada saat hari pertama pas saya dilantik itu rame banget, Pak. Oh, karena diwajibkan, maka banyak yang ikut gitu ya? Iya, memang. Terus Hmm. memang pada saat itu memang diwajibkan oleh Kemendikbud, kegiatan pramuka ini kan penting gitulah menurut Kemendikbud. Jadi ya sekolah-sekolah negeri otomatis kan ikut regulasi yang dibikin oleh mereka. Betul. Nah, selain dari kemampuan itu, ada nggak guru favorit yang kamu ingat sampai sekarang? Ada. Adalah guru yang mengangkat saya menjadi ketua. Pak Udin. Jadi guru yang memberikan kepercayaan Ya. untuk kita bisa mengakselerasi diri sehingga skill kita semakin bertambah ya. Iya betul. Berarti dulunya belum pernah jadi ketua, terus dengan guru itu diangkat jadi ketua. Iya. Ya kalau jadi ketua terus jadi ketua lagi nanti kayak pemerintah gitu dong, Pak. Ya. Oh, 2 periode. Iya. Kan kita di sekolah gak boleh gitu. Karena Ya berarti gak naik-naik, Pak, kalau jadi ketua terus. Anda mau jadi ketua terus? selain sebenarnya kan kalau misalnya jadi ketua terus kan pengalaman kita bertambah ya jadi Ya, ketua ya. bertambah. Tapi kan memang nanti kita nggak naik sekolah. Iya. Nah, jadi gitu ya. Tapi dia itu lebih memilih untuk naik kelas. Ya iyalah, Pak, ngapain jadi ketua selamanya, Pak? Tujuannya itu agar Kan nanti juga akan ada regenerasi, ketua-ketua baru muncul dengan karakter yang berbeda, dengan kepemimpinan yang berbeda yang mungkin lebih baik dari saya juga. oh benar sekali. Jadi harapannya sangat visioner ya, memberikan kesempatan kepada orang lain agar dia itu bisa terangkat kembali skillnya. Bagus sekali teman saya di samping saya nih ya. Kira-kira ada nggak kejadian unik yang diingat? Karena dulu itu kita sudah pernah sekolah ya. Ya. Satu sekolah, pernah satu kelas. Ya. Saya ceritakan atau Anda yang cerita nih? Saya kejadian uniknya ini pada saat apa, Pak? Kejadian uniknya Anda lupa ya? Jadi saya matik dulu ya. Pada saat di ekskul atau saat di kelas atau gimana? Di ekskul dulu. Kalau ekskul kayaknya eksklusif, hanya dia yang tahu. Gimana itu? Ya kalau di ekskul inilah pernah apa? Ini kejadian unik ya, kejadian unik. Unik, lucu, menarik. Pada saat itu kan pernah kita ada kegiatan agenda ngajar di SD, ngajar pramuka di SD. Ngajar pramuka di SD. Ya, pada saat itu kita dapat agenda melatih upacara lah, melatih upacara. Oke. Cuman agendanya ini gak detail. Upacara itu kan ada dua, upacara Kematian, upacara adat atau apa? Upacara apa? Saya nggak tahu. upacara pramuka sama upacara yang nasional yang hari Senin biasanya. Oh, Kalau upacara hari Senin kan saya udah dua tahun beruntun tuh. Pas Jadi? waktu kelas SMA, pas waktu SMA kelas 1 sama SMA kelas 2 saya semua kan yang jadi ketuanya pada saat itu. Yang jadi ketua upacara hari Senin. Jadi pada saat itu pada saat mendapatkan agenda itu ya udah saya eksekusi sendiri karena kan timnya dibagi pramuka itu. Ada satu orang pegang 2 grup, orang lainnya pegang 2 grup juga. Nah kebetulan 2 grup ini saya dapat agenda ngelatih buat upacara. Cuma agendanya gak jelas. Oh. Jadi yang saya latih adalah upacara nasional. Yang hari Senin lah, teman-teman tahu semua lah upacara hari Senin gimana skemanya. Karena saya udah punya pengalaman, jadi pada saat itu saya latih sendiri tuh gimana step by stepnya. Kalau sekarang ditanya ya pasti udah lupa. Cuma pada saat itu tahu lah agendanya harus gimana. Terus? Cuma pada saat sampai hari H di situ, Pak, saya bicara sama kepala sekolah Oh iya. SD sana. Pak, ini agendanya bener kan ya? Upacara. Iya Mas, bener upacara. Oke Pak, udah siap.
upacaranya upacara pramuka ya mas? Hah? Di sana. Pramuka? Iya. Itu kan hari Senin. Enggak, itu di hari Jumat. Saya kira mereka minta agenda pramukanya pramuka nasional. Di situ kita salah nangkep, kita prepare yang pramukanya, bukan, upacaranya upacara hari Senin. Cuma mereka mintanya upacara pramuka. Nah untungnya di sana tim saya itu udah siap duluan gitu. Jadi step by stepnya upacara pramuka itu mereka udah tahu. Meskipun mungkin agak-agak lupa dikit, tapi kita lurusin lah. Cuma panik juga pak, kita udah prepare A nih, udah yakin nih, ini udah pasti nih A nih. Tahu-tahu B ya, tahu-tahu B ya kan, bingung gitu. Berarti di sana masih ada hal unik yang itu bisa diambil hikmahnya, harus ada plan A, plan B. Benar sekali teman-teman. Saya tes dulu ya. Coba tepuk pramuka. Oke, cocok jadi ketua pramuka di sini. Gak usah. Masih ingat ternyata. Tapi cocok kalau dia misalnya dulu itu bisa diangkat jadi ketua pramuka ya, karena masih ingat tepuk pramuka. Ya. Itu ketika di ekskul. Kalau misalnya di kelas nih ya SMA, karena kita Bapak sendiri lah yang bicara. Pernah nih satu kelas itu sedang bermain, yang mana siswa lainnya itu mengerjakan tugas. Jadi ada 3 anak yang bermain, saya, Ivan dan Ivan ya. Ivan satunya dengan Ivan yang lainnya itu bermain apa? Bermain lempar-lempar lah kasarnya. Saya juga tahu ya, kok gak jelas dong. Iya, yang mana teman-teman yang lain itu kan ada guru yang ngajar, dia kasih tugas, ngerjakan. Siswa yang lain itu kan maju ke depan untuk ya presentasi. jawab soal, mengumpulkan soal. Kalau nggak tahu itu ditanyakan langsung gurunya. Jadi gurunya itu sibuk kan di depan. Tapi kita bertiga itu entah kenapa main lempar-lemparan. Awalnya kan duduk kita kan di sini ya, saya di sini Ivan, jadi saya di tengah. Iya gitu ya. Si Ivan ini main lempar-lemparan, entah kenapa saya itu juga ikut lempar-lemparan karena bolanya itu tidak tepat sasaran. Ternyata bolanya ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Si Ivan satunya, Ivan siapa namanya? Ivan 17. Ivan Haji ya. Ivan Haji itu ngambil bola yang ada di belakang. Ketika dia itu ngelempar ke saya yang ada di depan, entah kenapa bolanya itu kena di wilayahnya guru itu. Sehingga apa yang terjadi? Dilihat oleh guru itu, ditanyakan, diambil. Ini siapa yang lempar ke depan? Tiba-tiba ya, ketika teman-teman itu yang ngerjakan soal di depan itu diam semua. Diam. Yang saya berdua itu cuman diam juga. Karena nggak tahu, ternyata lemparan dia, Ivan yang di belakang itu sampai ke depan. Ketika gurunya nanya, siapa yang lemparkan ini? Nanya 2 kali. Si Ivan di belakang itu sembunyi di bawah kursi. Ketika saya lihat ke belakang, Ivan kok sembunyi? Si ibu terus ngomong, kalau nggak ngaku, ibu yang keluar, atau yang lempar bola ini yang keluar. Karena teman-teman itu tidak mau ibunya keluar ya. Akhirnya si teman-teman yang lain itu yang di belakang langsung ngomong, Van, ngaku Van. Dia ngaku. Akhirnya apa? Akhirnya dia maju ke depan. Ditanya lah dengan ibu siapa namanya? Bu Bizika ya? Iya betul.
Ibu yang ngajar fisika. Insya Allah kalau teman-teman kita di SMA itu lihat video ini tahu semuanya. Ketika ditanya, kamu lempar ke siapa ini? Lempar ke Ivan dengan Wahyu, Bu. Oh, ternyata bertiga mainnya. Sini maju ke depan. Kamu yang keluar atau ibu yang keluar? Diem semuanya. Gak ada yang jawab. Karena ini adalah hal pertama. Karena dulu saya itu adalah siswa yang baik ya, prestasi. Tiba-tiba ketika gabung bersama Ivan dan Ivan, Saya adalah siswa yang polos. saya bisa terikut di dalam gelombang permasalahan ini ya. Anda jangan play victim ya. Saya yang jadi victim. Akhirnya kita lah yang memilih keluar karena desakan teman-teman ya. Teman-teman itu memang bisa diandalkan. Anda yang cari masalah, Cahyadi. Anda Cahyono. Akhirnya keluar ya. Akhirnya di luar itu kita ngomong, ngapain kamu tadi itu lempar ke depan? Kata si Ivan itu, saya masih ingat di pikiran. Ternyata bolanya itu kena angin. Jadi miring. Loh, padahal itu sudah tak luruskan ya, kata dia. Tak luruskan, sut. Miring. Akhirnya sampai ke depan meja guru. Kamu itu memang seperti itu. Jadi akhirnya begitulah kegiatan yang unik ya. Kita bertiga itu dikeluarkan dari Sekolah. Oh, kelas ya. Kelas. Kalau Bukan dikeluarkan sekolah, sekolah itu di skor saya pernah di SD. Selain bersekolah, belajar, kira-kira di luar itu ada nggak selain ekstrakurikuler gitu? Saya pernah dengar Anda tuh pernah jadi ketua PKK. itu apa namanya? Ketua RW. JKT48 itu apa? Oh, komunitas. Komunitas itu gimana itu kok bisa seperti itu? Ya karena kan ini ibaratnya kan waktu itu kan lagi hype-hype-nya JKT48 di Jepangan lah. Oh, di Jepang ah. Terus di sekolah kita kan juga ada pelajaran bahasa Jepang. bahasa Cina, bahasa Jepang, Bahasa Arab. Bahasa Arab ya ada. Bahasa Jepang. Ya kan waktu itu. Jadi terlintas lah ke saya. Oh, kayaknya ini enak nih kalau bikin forum di Jepangan. Ya karena banyak juga yang suka JKT, banyak yang suka anime juga. Ya, akhirnya gabung lah jadi fans JKT48. Sebenarnya fans JKT48 itu bukan cuma JKT48 doang, tapi juga bahas-bahas anime sama Jepangan lainnya. Cuma fanbase-nya ya fans JKT48. Oh, gitu ya. Jadi saya nggak berpikiran itu sebenarnya. Dia itu sudah mulai melangkah satu langkah di depan saya ternyata ya. Ya kan karena pengen ya bikin forum aja, forum kecil-kecilan. Buat bahas-bahas anime, Jepangan lainnya gitu. Oh, Anda juga suka anime? Anime apa tuh? Kalau dulu suka Kuroko no Basuke, terus sama Kapten Tsubasa, Yu-Gi-Oh. Tuh. Naruto sih gak terlalu. Ya, itulah kegiatan teman saya ketika berada di masa-masa pencarian jati diri, yang mana sekarang sudah berada di kota metropolitan yang sangat berkembang sekali cara berpikirnya, karena fondasi itu ya. Lifestyle juga Lifestyle. bahaya ya. Dari mana nih bajunya nih? Ini dari tadi saya pakai. Oh iya, sama saya juga dari tadi ya. Ya begitu dah. Bisa kalian simpulkan sendiri. Kita bertemu di pertemuan yang lainnya, gitu ya. Ya betul. Sekian itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dia orangnya suka ketawa emang. Sama seperti saya. Makanya kita klop ya. Klopp kan pelatih Liverpool. Kloper siapa itu? Jurgen Klopp. Oh, itu maksud saya. Ternyata Anda masih melek ya. Ya. Karena saya di sini kerja, Pak. Kalau saya tidur menganggur namanya. Oke, sekian. Jaga kesehatan untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Oke. Sip. TBC, Van.